ada dia itu. Yang model mengejanya itu balang sakudate balang datela balang. Tadi pas kebetulan ini anak ini mengaji dengan Wak Banun. Pas waktu mengaji itu badate banun depanun. Banun. Nama waktu Wak Banun. Jadi si anak ini yang mengaji dia bilang badate banun depanun. Baca nak. Uwak katanya. Gak berani dia bilangkan Banun. Kenapa? Karena hormatnya dengan guru pada saat itu. Saya sedikit agak miris tadi cerita Pak Mubin tadi. Cerita Pak Mudir tadi agak sedikit miris saya. Memang benar hari ini. Saya sudah bisik-bisik juga dengan Pak Kades tadi. Hari ini ada yang guru hadir sini Bu? Ada Bu? Guru SD, guru MTS, guru SMK ada Bu? Ya Bapak-Bapak ada yang guru Pak? Sekedar ngecek. Semalam tuh pilih Nokia atau enggak? Saya tadi sedikit bisik-bisik tetangga dengan Pak Kades. Pak, kenapa seperti ini jadinya anak sekarang, kata Pak Kades. Saya bilang, itu yang pertama sekali Pak, akibat teknologi. Yang kedua, ibu-ibu yang jadi guru atau yang hadir malam ini sebagai guru, sekarang kurikulum itu banyak. Dulu kita masih ingat kurikulum CBSA. Kalau diistilahkan orang-orang yang nakal, anak sekolah yang nakal itu catat buku sampai habis. Itu CBSA. Sekarang ada namanya kurikulum merdeka. Merdeka belajar. Makanya mau seperti apapun anak itu berkegiatan, ya kita biarkan. Asal jangan sampai mencelakakan anak itu. Ya kalau contoh yang saya sampaikan tadi masalah Wak Banun itu contoh murid yang lahir pada zaman dahulu belajar ngaji seperti itu. Saking hormatnya dengan guru, dia tak berani ikutkan namanya. Kalau sekarang tidak. Nanti pas waktu panggil, Pak Ustadz Husni. Dipanggil lah, udah panggil Ustadz, panggil lagi Husni. Sama saya seperti itu juga Bu. Ketika mengajar saya sampaikan sama anak itu, kamu ini nak, memang tak pernah diajari. Kalau sudah dipanggil Bapak, ya janganlah disebut namanya lagi. Janganlah lah Pak, namanya Bapak banyak situ. Entah Bapak yang mana pun mau dipanggil katanya. Maka dipanggilnya PM katanya. Saya terus dipanggil orang PM. Kira orang polisi militer, rupanya Pak Madi. Bukan polisi militer, tapi Pak Madi. Ini sedikit cerita tentang mengajar ini. Nah kemudian tadi yang tampil, saya komentar yang tampil dulu nih Pak. Yang tampil ini, yang berdiri di depan orang ibu dan bapak ini adalah alumni kitab Az-Zurmiyah. Kitab Zurmiyah atau Nahu. Jadi kalau saya dulu belajar sambil bahasa Israel lagi. Fa'lun fa'ulun fa'lun fa'ulun mustaqilun 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 wa sangkot balik rokok mustaqilun. Gitu benar Pak. Balanga balanga balangu balangat balangat balangna mustaqilun 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 mustaqilun. Begitu Pak. Ini kalau pergi kita ke pesantren seperti rasa tinggal di Pulau Jawa gitu. Pesantren Pulau Jawa kan banyak. Tapi sekarang masih banyak orang yang merasa minder dengan sekolah pesantren. Majelis taklim ini alhamdulillah ada di kampung kita ini. Ada di Darussalam ini menjadi benteng kita sebagai umat Islam. Saya bilang apa kali tadi? Benteng sudah ini Pak. Kalau dipertahankan sampai akhir hayat mudirnya, alhamdulillah. Kalau sempat tak ada penerusnya itu yang bahaya kita. Tapi kalau masih ada penerusnya, ini masih mengucapkan alhamdulillah kita, masih terbina anak kita. Kemudian zaman dahulu mengantarkan anak kepada guru itu yang dibawa satu rotan, yang kedua tempurung. Tahu tempurung kan Pak? Bu? Tahu. Tempurung, kemudian dibawalah minyak lampu, dibawalah beras 1 kilo. Dulu saya pernah mengalami itu. Kebetulan almarhum ayah saya dulu guru mengaji. Sering ke Salam nih. Kalau dulu Bapak Ibu pernah dengar namanya Borsi, itu ayah saya itu Borsi. Tapi sekarang sudah tiada, sudah jauh. 2000 meninggalnya. Kalau datang murid ke rumah kami, itu yang dibawa rotan, beras, minyak. Tujuannya apa? Minyak itu biar bisa terang.
ketika mengaji. Beras itu biar ada makan guru tuh. Kemudian kalau rotan itu, kalau salah anak dipukul. Kalau salah anak dipukul. Sekarang enggak, hati-hati pukul anak, ya bang. Hati-hati pukul anak. Hati-hati, anak tangkap, hak. Nah itu yang berbahaya. Makanya, mumpung masih ada niat baik, para asatid yang ada di majelis taklim ini, antarkan Pak, antarkan Bu anak kita ke sini supaya dididik oleh ustadz kita. Kalau ustadz kita ini jangan lagi diragukan. Jangan lagi diragukan. Saya pernah ajak beliau untuk sama-sama mengkaji kitab kuning. Jangan begitu lah Ustaz. Barang kita betul-betul kurang ya di situ. Tapi Ustaz ini sudah merendah juga. Antarkan anak kita. Antarkan ini. Kalau bisa kita bangun lebih tinggi lagi. Kita bangun lebih lebar. Impakkan ke situ. Karena kata Nabi, as-sihyun qaribun minan nas wa qaribun minallah wa qaribun minal jannah. Kata Nabi, orang yang pemurah dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat juga dengan surga. Sebaliknya, orang yang bakhil jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat ke neraka. Orang yang bakhil. Jadi besok habis saya ceramah ini, mudah-mudahan kedatanganlah impak ke sini. Sampaikan impak tuh. Ini bukan sekalian apa, tapi harus seperti itu sekarang orang diajarkan untuk berimpak tuh. Kalau cuma dikasih tahu di mimbar ketika khutbah Jumat nggak mampan sekarang. Kalau dia suka seperti itu. Jadi orang yang pemurah, rajin berimpak, rajin bersedekah, dekat dengan Allah, dekat juga ke surga. Orang yang bakhil 1000 perak pun tak mau dia berimpak, tak mau memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkannya, maka dia jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat ke neraka. Hati-hati Bu. Ya Bu. Hati-hati Bu. Ya Bu. Ya. Hati-hati ya Pak. Pak, ini mesti kita amalkan. Siapa lagi yang mengamalkan sunnah Nabi itu kalau bukan kita? Gak mungkin orang Nasrani mengamalkan sunnah kita. Tapi sekarang ini sudah mulai juga menggali orang-orang yang non-muslim itu menggali agama Islam. Di zaman saya waktu di pesantren dulu, banyak orang-orang Amerika sana, orang-orang Amerika masuk ke pesantren-pesantren menggali kitab-kitab kuning itu, mau mempelajari, mau mendalami, sampai-sampai mereka paham. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada seorang orientalis namanya Goldziher. Goldziher itu beragama non-muslim, kemudian dia orientalis, tapi dia paham tentang tafsir Al-Quran, paham juga tentang hadis, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa hadis Nabi, hadis Rasul itu tidak bisa diterima. Yang bisa diterima hanya Al-Quranul Karim, karena masuk akal menurut mereka. Kenapa seperti itu? Karena menurut orientalis, hadis Nabi itu hanya perkataan seorang manusia yang tak beda dengan kita. Padahal kalau kita sebagai umatnya, kita mengagungkan Nabi. Kita agungkan Nabi, bukan? Pak? Bu, kita agungkan Nabi. Nabi kita agungkan. Sampai-sampai pada hari ini, kita masih tetap berselawat kepadanya. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu? Oh Bu. Ya. Kapan perintah selawat dimulai? Kapan selawat diperintahkan kepada kita? Salat. Sekarang masih bulan Sya'ban. Sya'ban yang keberapa ini? Ini sudah masuk Sya'ban yang kedua. Sekarang sudah 22 Sya'ban. Di bulan inilah pertama kali diperintahkan salawat kepada Nabi. Makanya ada 3 salawat yang perlu kita pahami. Yang pertama, ada salawat Allah kepada Nabi. Ada salawat Allah kepada Nabi. Apa itu Ustaz salawatnya? Salawat Allah kepada Nabi itulah yang disebut dengan rahmah atau rahmat. Bahwa Allah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sudah disurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada Nabi, secara otomatis umatnya pun yang mengaku sebagai umatnya, yang diakui juga sebagai umatnya, akan mendapatkan kasih sayang itu. Kemudian ada salawat malaikat kepada Nabi. Apa itu salawat malaikat kepada Nabi, Pak Ustaz? Salawat malaikat kepada Nabi itulah yang disebut dengan maghfirah, ampunan. Ampunan akan senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi adalah Nabi yang maksum, yang terjaga kepribadiannya sampai yaumil akhir nanti. Maka salawat Nabi, salawat malaikat kepada Nabi itulah maghfirah. Yang terakhir, yang ketiga, salawat manusia kita kepada Nabi, itulah yang senantiasa kita bacakan ketika waktu sholat, ketika dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi di bulan Sya'ban ini, Bu, Pak, ada dua peristiwa yang perlu kita ingat. Tadi sudah disampaikan oleh anak-anak kita yang membaca salawat untuk Palestina, kata tadi. Salawat Palestina istilah mereka. Yang pertama, perintah tentang berselawat itu. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini, yang kedua, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban ini. Perintah puasa pun di bulan Sya'ban ini disyariatkan, diperintahkan kepada kita. Enggak mungkin di situ kita mau puasa, di situ diperintahkan, tak mungkin. Sebelumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan juga lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu? Ya. Bu? Ya. Masih semangat kan, Bu? Masih kita tambah lagi terus nanti nih. Pak, masih semangat, Pak? Insyaallah masih semangat. Ini masih pengantar lagi, belum lagi masuk kita ke yang lain. Baik, hari ini sebagaimana yang dipesankan oleh panitia, kemudian dipesankan oleh mudir kita juga, bahwa saya akan menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Kita awali dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ayat ini bercerita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi. Yang perlu kita kaji cuma dua, Pak. Isra Mi'raj itu cuma dua yang perlu kita kaji. Yang pertama Isra, kemudian yang kedua Mi'raj. Isra itu apa Isra? Isra itu diperjalankan sama seperti kereta. Nggak bisa berjalan sendiri kan, Pak? Bu, bisa berjalan sendiri Bu kereta, Bu? Tidak. Jadi kalau orang ibu kemari dijalankan atau berjalan sendiri? Jalan sendiri. Tadi ada nggak yang gandengan sama suaminya? Nggak ada ya? Kuranglah mesranya. Masuk pergi ke pesta gandengan, pergi ke Isra Mi'raj masa nggak gandengan? Gandengan lah, nggak apa-apa. Tapi jangan pula terlalu mengumbar-umbar romantis ya. Kalau terlalu mengumbar romantis juga dilarang dalam agama. Tapi kalau sekedar pegang-pegang tangan, tidak apa-apa lah. Namanya suami istri sudah dihalalkan, Pak. Sudah dihalalkan, tak ada salahnya itu. Makanya istilah Isra itu diperjalankan. Nabi itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperjalankan. Bukan jalan sendiri. Sama seperti misalkan ada seekor semut nempel di kantung kita. Kemudian kita pergi ke Singapura. Ke Singapura kita pergi, kemudian balik lagi. Datang si semut ngomong kepada kawannya, "Mut, aku baru pulang dari Singapura." "Ah, bohong kau, masa bisa kau ke Singapura? Badanmu kecil. Dari mana kau bisa ke Singapura? Naik apa kau?"
Nggak tahu mereka kalau dia sedang diperjalankan oleh orang yang tinggal di rumahnya, pas kebetulan di rumahnya itu banyak sarang semut. Singgahlah atau ikutlah di kantong majikannya itu sampai ke Singapura, balik lagi. Semut yang lain nggak percaya. Itu namanya diperjalankan. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Ngapain? Memenuhi perintah Allah. Bahwa di dalam sebuah buku ada kami baca yang disebut dengan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu tujuannya adalah untuk akramahu, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ia diperjalankan, maka dianggaplah sebagai nabi yang memberikan gelar dia sebagai hamba, bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu hamba enggak? Pak, bapak hamba enggak, Pak? Siapa yang bilang bapak hamba? Siapa yang bilang ibu hamba? Yang bilang kita hamba kadang-kadang orang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad yang menyebutkan dia hamba adalah Allah langsung, Allah yang langsung memberikan gelar kepadanya hamba. Jadi kalau sudah hamba itu betul-betul menghambakan dirinya, tawadu, rendah diri, tidak congkak, tidak sombong dan sebagainya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi marhan, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini kalau dalam keadaan sombong. Kalau sombong jangan berjalan di muka bumi ini, tak diberikan oleh Allah. Kalaupun ada kita sombong, gak yakin lagi kita sama Allah. Rasul juga menyebutkan dalam hadisnya, kalau kamu tidak percaya kepadaku, tidak mau lagi percaya kepada aku sebagai Tuhan kamu, maka kalian carilah Tuhan selain aku. Itu yang pertama, Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain Nabi Isra? Ngapain Nabi Isra? Isra'nya Nabi itu ingin memenuhi perintah Allah sekaligus panggilan Allah juga dipenuhinya. Setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dia Mi'raj dari langit yang pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Pak, ada 7 lapis langit yang dilalui oleh Nabi ketika memenuhi panggilannya untuk mengambil hadiah, mengambil pesan, mengambil perintah sholat itu. Ada langit yang pertama, di sana dijaga oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi apa, Bu? Nabi apa, Bu? Kalau nanti hafal yang 7 langit ini siapa nabinya, kami berangkatkan secara gratis umrah ke Makkahul Mukarramah. Kalau hafal, hafal, Pak. Ibu ya. Secara gratis, tapi harus menyumbangkan jamaah 7 orang. Gratis, benar. Kalau dapat jamaah 7 orang, gratis 1 orang. Insya Allah. Yang pertama, di langit yang pertama ada namanya Nabi Adam alaihissalam. Langit yang pertama. Ini langit yang dilalui Nabi ketika menjemput perintah salat. Di langit yang kedua ada namanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga ada namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat ada Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima ada Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam ada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba ulangi dulu. Halo. Tapi sumbangkan jamaah 7 berangkat umrah. Insya Allah bersama saya. Yang pertama Nabi Adam, itulah di langit yang pertama. Di langit yang kedua Nabi Isa. Di langit yang ketiga